Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melakukan setup integrasi antara Visual Studio Code dengan Neofim. Nah, terkait dengan Neofim, saya sudah memiliki setup sendiri ya. Dan kita sudah memiliki beberapa video tutorial terkait dengan setup Neofim. Nah, Neofim saya kurang lebih seperti ini. Ini saya membuka terminalnya. Ini untuk contoh ya, dan ini siap digunakan. Saya akan menuju direktori config-nya dan ini sudah jalan. Nah, nanti kita akan integrasikan dengan Visual Studio Code. Nah, ini direktori config-nya. Nanti kita akan gunakan. Oke. Kemudian nanti hasil akhir yang akan kita dapat kurang lebih seperti ini. Misalkan ini Visual Studio Code kita, ketika teman-teman menekan spacebar, maka akan muncul WHK-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa menekan titik koma untuk melihat shortcut-nya misalkan ya. Kemudian escape untuk kembali, misalkan spasi. Teman-teman mau melihat misalkan buffer, tekan B. Nah, ini muncul buffernya ya. Nah, ini kita munculkan menggunakan WHK ya. Oke, kemudian kalau misalkan teman-teman menggunakan common mode, misalkan teman-teman menekan slash di keyboard, maka ini untuk pencarian. Saya misalkan mencari konsol. Nah, kemudian saya tekan enter dan tekan N. Nah, ini untuk pencarian teks ya. Nah, ataupun misalkan teman-teman membuka common mode, misalkan mode normal, tekan escape, menekan titik 2, maka di sini juga muncul common mode-nya ya di bagian atas ini. Kemudian kita juga memiliki shortcut untuk navigasi, misalkan ya. Ini saya mau ke sebelah kiri, tinggal tekan Ctrl dan ke kiri. Saya mau membuat file baru, tinggal tekan Ctrl N. Mau buat folder baru, Ctrl Shift N, misalkan ya. Nah, dan saya mau pindah ke terminal, tinggal Ctrl arrow kanan dan bawah. Dan di bawah misalkan tinggal kita ketikkan sesuatu. Mau balik lagi ke atas, tinggal tekan Ctrl ke atas sini. Nah, ini kita sudah bisa menggunakan mode-mode Neofim dan terintegrasi dengan Neofim config kita. Ya, sekarang kita akan mulai untuk melakukan konfigurasinya. Oke, kita akan mulai melakukan konfigurasi. Ini adalah Visual Studio Code yang bisa saya gunakan, belum ada Neofim-nya ya. Ini masih normal. Nah, teman-teman silahkan buka lagi ekstensinya sini, kemudian ketikkan di sini Neofim. Nah, teman-teman install yang ini Neofim, tinggal install saja. Oke. Kemudian saya juga akan menginstal di sini untuk WHK-nya ya. Kita ketikkan WHK. Nah, kita akan menginstal yang ini ya. Yang paling atas ini kita install. Kita menggunakan dua ekstensi ini untuk kali ini. Saya akan close. Kemudian kita akan membuka settingnya. Nah, teman-teman tinggal buka bagian setting. Kalau misalkan activity bar-nya ini ada di bagian sini, tinggal dibuka aja settingnya. Karena saya menaruhnya di bagian atas. Nah, tinggal buka setting. Ini teman-teman ketikkan Neofim ya. Nah, kita akan melakukan konfigurasi untuk path-nya. Nah, kita akan cek di mana direktori Neofim kita. Saya akan menggunakan cmd. Saya akan cari where nvim. Nah, ini adalah file nvim kita. Saya akan blok. Kemudian saya akan copy ya. Nah, kemudian kita tadi sudah mengetikkan Neofim. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh untuk Windows 32 bit. Saya akan menambahkan di sini VS Code Neofim-nya. Saya akan paste. Nah, di sini ya. Ini ada panduan untuk Windows. Kemudian nanti juga ada panduan untuk path-nya ya, init-nya.
Nah, init-nya ini kita akan ambil dari direktori ini ya. Nih, direktori config kita. Nah, saya akan masuk ke cd appdata nvim ya. Kita akan cek working directory-nya. Saya akan copy. Nah, ini akan saya copy dan saya akan tambahkan ke sini ya. Ini untuk mendeteksi di mana file init.vim. Kita akan menggunakan init.lua. Init.lua. Oke. Nah, sekarang kita sudah tambahkan dan tinggal dibuka aja di bagian settingnya. Nah, kita lihat yang paling bawah. Nah, di paling bawah ini sudah masuk ya. Ini untuk tempat nvim-nya, exe-nya. Kemudian ini tempat untuk init.lua-nya. Teman-teman bisa buka terminalnya, Ctrl backtick misalkan ya. Kemudian teman-teman yang output ini diklik, kemudian tasknya ini pilih yang VS Code nvim. Nah, kemudian kita close dan load ulang. Pastikan tidak ada error ya. Ini tinggal di close. Oke, kemudian kita akan buka ulang ya. Kita akan buka ulang ininya, Visual Studio Code-nya. Lihat di sini, kalau misalkan dia ada error, berarti proses setup kita gagal. Nah, ini for already exist. Oke, ini sudah ada di mode normal ya. Kemudian saya mau mode insert mode. Nah, ini sudah berjalan juga. Kemudian saya mau geser ke kanan H, J, K, L. Nah, ini jalan semua ya. Jadi neopimnya ini sudah jalan. Nah, sekarang kita akan melakukan config untuk neopimnya. Nah, teman-teman bisa buka yang bagian terminalnya lagi. Nah, tadi kita memiliki ini ya. Teman-teman mau buka yang sebelumnya ini juga bisa ya. Nah, tadi kita sudah mengarahkan ke init di sini. Nah, ini kita tinggal melakukan konfigurasi. Nah, kita akan cek jika vim dot g dot kita akan gunakan VS Code, kemudian then ini kita akan tambahkan sesuatu di sini, kemudian kita akan tambahkan else-nya, kemudian di bagian ini saya akan tambahkan n. Nah, jadi kalau misalkan nanti dia ketemu yang dibuka menggunakan Visual Studio Code, dia akan masuk ke config Visual Studio Code. Saya akan tambahkan di sini satu tab, misalkan config VS Code. Kemudian yang ini saya akan tambahkan config neovim. Saya akan save. Nah, kita akan menambahkan satu file di sini dalam Lua. Kemudian saya akan membuat namanya function. Saya akan tekan A dulu. Nah, user. Saya tidak akan menggunakan user. Di dalam Lua saya akan menggunakan folder VS Code. Kemudian saya akan membuat file function.lua. Nah, nanti terbentuk folder VS Code dan function.lua. Nah, di dalam function.lua saya akan membuatkan beberapa fungsi ya. Nah, kita buat beberapa. Pertama kita buat untuk memunculkan which key-nya dulu. Which key ini kita menggunakan sebuah perintah function. Nah, saya akan buat seperti ini. Function which key. Ini error karena kurang D-nya ya.
kurang D. Nah, ini harusnya seperti ini. Nah, karena kita menggunakan VS Code Notify, nah ini notify ini harus kita definisikan di sini. Di bagian sini kita akan definisikan ya. Saya akan tambahkan, pertama kita akan buat map. Map ini nanti kita pakai terus. Kita ambil dari Vim, kemudian keymap, kemudian kita ambil dari set. Kemudian kita akan membuat cmd. Nah, kalau misalkan kita membuat variabel global diawali dengan huruf besar ya. Kita ambil dari Vim, kemudian cmd. Oke, kemudian saya akan membuat VS Code Notify. VS Code Notify-nya kita akan ambil dari Vim fn function dot VS Code Notify-nya. Oke, kemudian kita akan buat juga VS Code Cell. Nah, code call kita ambil dari Vim VS Code call juga. Oke, di sini kita tinggal panggil. Kita akan require. Tadi kita memiliki VS Code foldernya ya. Kemudian kita akan ambil functionnya. Oke, di sini ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan file mapping di sini. Saya akan tekan escape, tekan A. Kemudian mappings dot lua. Nah, saya akan menambahkan mapping di sini ya. Nah, di mapping saya akan kasih keterangan dulu. Pertama, saya akan buat sebuah, nah seperti ini keterangan ya. Kemudian saya akan buat untuk map, saya tambahkan ke sini. Ini untuk aktivasinya ya, mapnya. Kita save. Ini ketika normal mode dan visual block ya. Kita aktif which key aktif itu dari mana? Dari sini ya. Nah, ini aktif which key-nya dari sini. Mappingnya kita akan panggil ke sini. Kita require, kemudian PS Code, kita memiliki yang namanya mapping. Oke ya, seperti ini VS Code mapping. Nah, saya akan tekan escape dan save. Nah, ini untuk mappingnya. Kita coba dulu ya, ada error nggak? Jadi untuk mencobanya kita bisa close lagi di Visual Scene VS Code-nya dan kita buka ulang. Kalau misalkan tidak ada error berarti itu sudah berjalan ya. Outputnya, nah sepertinya ini tidak ada error ya. Oke, kita tekan spacebar. Nah, lihat ini sudah muncul ya. Ini common untuk default HK-nya. Jadi kita mau menggunakan common, tuh teman-teman mau nambahkan juga boleh ya. Misalkan ini untuk error. Nah, kalau mau di custom juga boleh. Nah ini ada banyak ya.
misalkan ke 0 ataupun kita coba cari I ini untuk insert. Nah ini misalkan saya akan kasih J, dia ke bawah tuh. Ini semuanya sudah jalan. Saya akan coba terminal ya. Saya akan T. Nah di sini ada toggle untuk banyak lah ya. Ini untuk ini tinggal spasi git. Nah ini udah ada semua. Misalkan terminal mana nih? Ini ada search project, kemudian fokus, ada toggle, kemudian ada ini untuk sidebar. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, kita bisa coba untuk menambahkan konfigurasi. Saya akan menambahkan di settingnya untuk customnya, karena kalau misalkan kita lihat ini cukup banyak ya defaultnya ini. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang ini juga nggak apa-apa, tapi saya ini terlalu banyak dan tidak selalu menggunakan semuanya. Saya akan mengcustomnya. Teman-teman buka lagi settingnya, kemudian menuju ke paling bawah sini ya. Nah, kita akan custom supaya dia tidak muncul terus semuanya. Kita akan tambahkan di sini which key delay-nya kasih 0. Nah, ada delay kita kasih 0. Kita kasih 0. Kemudian saya akan kasih which sort ordernya sort ordernya saya akan kasih ini apa bertik ya. Kemudian saya akan buat di sini bind bindingnya. Nah, kita buat lagi. Buat binding ya. Nah, ini defaultnya yang sekarang ya. Kita akan mengoverride-nya. Kita bisa tutup dulu. Ini kan ada banyak. Kita tidak akan menggunakan semuanya. Kita akan hapus. Kita delete. Kemudian kita scroll ke bawah. Terlalu banyak. Kita hapus sampai sini. Oke ya. Nah, pertama kita akan memunculkan hanya beberapa saja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau semuanya juga boleh yang tadi ya. Berarti defaultnya. Nah, saya akan menambahkan satu dulu. Ini saya akan tambahkan yang ini ya. Jadi saya akan memunculkan command-nya aja. Saya akan save. Saya tekan spacebar. Nah, lihat ini sudah ada muncul command. Kalau misalkan saya tekan titik koma, tuh ya muncul ya. Kemudian saya akan menambahkan untuk key-nya K ya. Saya akan tambahkan di sini. Oke, sini ya. Kemudian saya akan tambahkan untuk kill terminal, untuk nge-close terminal. Nanti sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Dari yang tadi semuanya muncul, dipilah-pilah aja mana yang akan teman-teman munculkan ya. Nah, saya akan tambahkan
berapa lagi. Ini saya akan buat sub dari subnya, kita buat di sini ya. Kita tambahkan untuk B. Kemudian saya akan tambahkan untuk M. Ini. Kemudian saya akan tambahkan untuk ini ya. Ya, save. Dan saya akan tambahkan lagi untuk di sini. Ini kan ada beberapa ya. Saya akan kasih koma. Kemudian saya ambil untuk gitnya ya. Ini untuk git. Kemudian saya akan tambahkan untuk debug. Tunggal debug. Kemudian saya akan tambahkan untuk extension. Ini. Kemudian saya akan tambahkan untuk oke, kemudian saya akan tambahkan untuk pencarian file ya. Ini untuk pencarian file. Kemudian saya akan tambahkan untuk split. Ini. Kemudian saya tambahkan untuk S ya. Kemudian saya akan tambahkan split vertikal. Ini ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan untuk config editornya. Dan saya akan taruh di bagian atas. Ini duplikat, kita hapus sampai sini. Kita save dulu. Kita akan tekan escape, kemudian spacebar. Nah, sekarang sudah muncul ya. Saya akan coba tekan E. Nah, ini muncul. Spacebar, tuh. Ini whiskey-nya sudah jalan ya. Nah, jadi ini sangat bagus. Misalkan saya tekan G, maka ini juga muncul. Kemudian saya mau geser ke sini lagi, tinggal tekan lagi spacebar, ini untuk nutup ya. Oke, ini untuk whiskey-nya seperti ini. Nah, jadi kita tidak terlalu banyak, hanya sebagian aja yang sering saya pakai. Kalau misalkan teman-teman ada yang lain, ya silahkan ditambahkan sesuai kebutuhan ya. Kemudian kita akan coba untuk pencarian, tekan slash. Nah, ini juga sama ya. Misalkan saya akan mencari common. Nah, ini muncul ya, tekan enter, tinggal end tuh. Kemudian kalau misalkan kita mau menggunakan common mode, misalkan titik 2, tinggal masukkan aja mau nyari apa di sini. Misalkan help. Nah, buka aja, nanti helpnya
akan dimunculkan. Oke, itu untuk config whiskey-nya. Nah, sekarang kita akan menambahkan config untuk mapping ya. Nah, kita pertama akan membuat mapping yang berada di Neofim-nya di sana ya. Kita akan menambahkan beberapa function. Nah, saya akan masukkan beberapa function yang sudah saya config. Nanti terkait dengan function-function ini, teman-teman bisa saya akan lampirkan semua config-nya di kolom deskripsi ya. Ini saya akan langsung percepat. Saya akan buatkan sambil saya jelaskan ya. Nah, saya akan tambahkan ke sini. Saya akan tekan escape dan paste. Nah, di sini ya. Saya sudah membuat beberapa fungsi. Nah, CMD ini kan tadi sudah kita buat ketika kita membuat init. Nah, CMD itu dari sini. Nah, kemudian dia akan memanggil. Nah, ini beberapa fungsi yang dimiliki Visual Studio Code yang bisa kita gunakan. Seperti ini, move to top screen. Nah, kemudian ini ada banyak lagi yang lain. Nah, yang akan kita fokuskan yang bawah aja ya. Ini misalkan convert to tab, ini tinggal teman-teman pakai aja ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini contoh beberapa yang sudah saya buat. Nah, kemudian kita menggunakannya bagaimana nih? Saya akan save. Kita masuk ke mapping. Nah, di mappingnya kita akan tambahkan. Nah, misalkan saya akan tambahkan beberapa kebutuhan sesuai dengan tadi yang sudah kita config ya. Saya akan tambah di sini. Dan saya tekan escape dan P. Nah, ini ya. Nah, ini normal mode, go to definition. Kemudian di sini ada untuk beberapa, kayak misalkan kita akan kontrol A, kontrol Y. Ini untuk copy paste ya. Kemudian ini untuk navigate. Nah, ini beberapa config yang sudah kita buat. Kita bisa gunakan. Nih, kita coba untuk load ulang. Nah, terminalnya kita akan coba buka ya. Terminal kita bisa spasi, kemudian toggle terminal. Nah, kita buka di sini ada command ya. Kita akan coba close. Kalau misalkan nanti ada error, berarti config kita keliru ya. Saya akan buka lagi. Nah, kita lihat outputnya ini ada error nggak. Nah, ini tidak ada error ya. Berarti config kita sudah kita coba ya. Spasi kemudian E. Nah, kita akan buka misalkan go to definition. Kita cari yang misalkan dispatch ini ya. Saya akan tekan GD. Tuh, lihat. Ini go to definition-nya muncul ya. Jadi ini definisi dari yang kita klik. Nah, ini muncul setelah kita tadi menambahkan config di sini. Nah, kemudian misalkan kita mau menggunakan yang ini ya. Nih. Ini ada untuk indent dan outdent visual mode. Misalkan saya akan geserkan ini, tinggal di blok aja. Lihat di bawah ini ada visual mode. Kita tinggal geser. Tuh, ini udah jalan. Tuh, ini kita geser jalan. Ya. Jadi shortcut yang tadi kita buat di sini sudah jalan semua. Kemudian kalau misalkan kita kontrol A juga udah jalan ya. Ini untuk mapping yang kita config dari sini bisa ya.
Sebenarnya config mapping ini tidak harus di sini ya. Cuman kalau di sini enaknya kita bisa memilih mau normal mode ataupun insert mode atau visual mode. Nah, ini bisa kita tentukan. Jadi function ini akan dieksekusi ini ketika dia seperti apa. Nah, kita akan coba buka lagi untuk config mapping yang di Visual Studio Code-nya, karena ada beberapa yang perlu ya. Kayak misalkan kita membutuhkan Ctrl B. Ctrl B ini tidak jalan ya. Ctrl B ini harusnya ini untuk membuka dan menutup. Kemudian Ctrl Shift E ini udah ada. Nah, kita coba tambahkan di config-nya. Buka lagi, kemudian kita akan tambahkan ini keyboard shortcut. Kemudian kita akan buka ini. Nah, ini masih kosong. Nah, kita akan tambahkan beberapa key binding di sini ya. Pertama, kita akan membuat navigasi untuk kalau misalkan kita dari terminal ke editor, kemudian ke Explorer. Kita tidak menggunakan mouse, kita akan menggunakan navigasi ya. Kita akan tambahkan menggunakan ini ya, left right kursor misalkan ya. Kita coba gunakan itu. Oke, kita akan tambahkan di sini. Nah, ini ya, kita akan menambahkan Ctrl N ini untuk new file. Tujuannya ketika nanti kita membuat di sini kita tidak perlu ngeklik icon ini, kita akan menggunakan shortcut. Kita save dulu. Nah, pertama kita akan coba navigasi untuk ke terminal. Saya akan tekan Ctrl ke bawah. Nah, lihat kursornya sudah di bawah ya. Nah, ini kursornya sudah di bawah. Kalau misalkan pengen ke editor lagi, Ctrl up, ya ini sudah berada di editor. Tuh. Kemudian saya mau ke kiri, berarti tinggal Ctrl arrow kiri. Nah, kita sudah berada di sebelah kiri nih, di Explorer. Kalau misalkan kita mau menambahkan file, misalkan Ctrl N. Nah, di sini sudah bisa. Mau menambahkan folder, Ctrl Shift N. Tuh. Ini kita bisa menambahkan folder di sini. Oke, ini key binding untuk Ctrl N, Ctrl Shift N, up down ini untuk navigasi ya. Kemudian kita juga akan menambahkan visibilitas untuk terminal. Kayak misalkan kita dari sini menekan Ctrl J. Nah, ini kan menjadi perpindahan ke bawah ya, karena normal mode itu untuk J turun ke bawah. Nah, kita akan menambahkan ini untuk navigasi. Saya akan menambahkan Ctrl J dan Ctrl B ini untuk membuka dan menutup terminal. Kemudian untuk sidebar itu ya, saya tambahkan ke sini. Nah, saya menambahkan Ctrl J dan Ctrl B. Saya tekan escape dan saya save. Nah, sekarang kalau misalkan saya tekan Ctrl J, tuh kita sudah bisa membuka menutup terminal. Dan saya menekan Ctrl B. Ini kalau misalkan posisinya di terminal kita bisa, kita harus pindahkan dulu. Ctrl arrow ke atas, kita Ctrl B. Tuh. Kita sudah bisa membuka dan menutup sidebarnya. Oke, kemudian kita akan coba menambahkan lagi untuk misalkan Ctrl A. Nah, ini sebenarnya tadi sudah ada di binding yang di sini ya. Kita akan tambahkan juga di sini supaya tidak selalu menggunakan normal mode. Kita inginnya semua mode bisa terseleksi. Saya akan menambahkan beberapa mapping ya. Ando ya, misalkan Rendo ini kita akan aktifkan. Saya akan gunakan sini, tambahkan ke sini. Nah, ini ya. Saya akan save. Nah, ini beberapa. Kayak misalkan saya akan buat file baru, Ctrl N. Nah, bisa ke insert mode,
Saya akan tekan escape, kemudian A, kemudian rendo ya misalkan. Nah, bisa berarti kita kontrol apa tadi rendo itu. Ando, kontrol shift Z. Kontrol shift Z. Nah, ini kontrol Z. Oke, ini harus di insert mode, kontrol shift Z. Ini key binding untuk Ando. Kita ketikkan Ctrl Z sudah jalan, Ctrl Shift Z, oh udah jalan nih ya. Semuanya sudah jalan. Oke, ini untuk mapping shortcutnya sudah jalan. Nah kemudian kita akan tambahkan lagi untuk indennya ya. Nah inden itu kan kalau misalkan bawaannya kita bisa menggunakan kontrol dan juga simbol array ya. Kontrol array, nah ini kiri, kemudian balik laginya nggak jalan nih. Nah kita akan lengkapi supaya bolak-baliknya ini berjalan normal. Nah ini kan harus kita tarik manual seperti ini. Kita akan aktifkan lagi. Kayaknya inden kita tambahkan. Ya. Kita save. Kita geser. Nah, sekarang kita akan coba kontrol ke kanan, kontrol ke kiri. Oke, udah jalan ya. Berarti ini untuk indennya jalan. Kemudian copy line, shift alt arrow bawah. Ini udah jalan sih ya, arrow atas. Kalau misalkan tidak jalan, kita bisa tambahkan. Ini saya akan tambahkan untuk duplikatnya ya. Ini untuk copy ke atas dan copy ke bawah. Oke, ini untuk mapping sudah semua ya. Jadi ini untuk beberapa kebutuhan kita sudah selesaikan. Nah untuk memastikan kita coba load ulang ya. Kita close. Kemudian kita buka kembali. Oke, nah kita sekarang coba navigasi dulu ya. Tekan kontrol backtick. Nah ini untuk terminalnya jalan ya. Kita dari terminal misalkan mau kembali ke editor, tinggal arrow ke atas. Nah sekarang sudah berada di terminal di editor. Saya mau membuka whiskey-nya, tinggal spacebar tuh, common misalkan. Oke, ini saya mau mengganti filenya, kontrol tab. Nah tinggal kita ganti mau ke file yang mana. Oh jadi kita sudah meminimalisir. HJKL juga sudah jalan ya, HJKL nih. Jadi teman-teman bisa lebih cepat nanti ya, tidak menggunakan mouse lagi. Mau pindah ke ini ya, ke Explorer, kontrol kemudian arrow kiri. Kita sudah berada di Explorer. Kita mau menambahkan apa? Menambahkan folder. Di mana misalkan tinggal kontrol shift N ini untuk menambah folder. Kalau mau nambah file kontrol N. Tuh ini sudah semua ya. Mau ke git, nah misalkan ini kalau misalkan kontrol shift G ini sudah bisa, kontrol shift F bisa, kontrol shift E ini sudah bisa. Mau balik lagi ke editor, kontrol arrow kanan. Nah, ini sudah berada di editor lagi ya. Ya ini untuk config integrasinya sudah jalan ya. Nah nanti semua confignya saya akan taruh di GitHub. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Nah di sini untuk function yang tadi kita buat di Neovim.
Nah, ini ada di sini, kemudian mapping yang kita gunakan tadi juga di Neofilm ada di sini. Silakan dipelajari. Kemudian di sini ada key binding yang tadi kita buat. Nah, ini yang kita buat untuk key binding ini. Nah, semuanya saya simpan di sini. Kemudian setting yang kita lakukan untuk mapping tadi ya. Nah, kayak misalkan untuk ini munculin ini. Ini semua sudah kita simpan di sini. Nah, kemudian untuk keterangannya teman-teman tinggal buka readme-nya. Nah, ini link untuk ekstensinya, kemudian ini direktorinya ya. Nah, kemudian nanti juga di dalam setting juga sudah ada, tinggal diubah aja nih ya. Saya user, nah tentukan ini ganti dengan username dari PC teman-teman ya, yang ini. Nah, tinggal disesuaikan aja. Semoga ini teman-teman lancar semua dan tidak ada error. Nah, ini kemudian teman-teman pastikan ketika nanti sudah selesai, dicobain, di close dan dibuka lagi, pastikan di sini tidak muncul error. Kalau misalkan di sini ada error, berarti config-nya ada yang tidak beres, yang tidak benar ya. Ini semuanya sudah berhasil dan tidak error. Teman-teman tinggal gunakan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.